Ini banyak, Nul. Oh, ya biar saya yang panjat, Pak. Ya. Kondisi lingkungan memang seringkali mempengaruhi pola konsumsi suatu masyarakat. Di wilayah Lombok, selain dikenal sebagai penghasil terasi, tembakau dan juga kopi, juga memiliki hasil bumi yang menjadi komoditi, yaitu kelapa. Kelapa memang merupakan tumbuhan tropis yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini hampir semua bagiannya memiliki nilai guna atau dapat dimanfaatkan. Salah satu bagian yang paling umum dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adalah buah kelapa. Bila selama ini kita memanfaatkan buah kelapa untuk dikonsumsi airnya serta daging buahnya sebagai bahan makanan atau berupa santan. Namun bagi masyarakat Lombok terdapat suatu kebiasaan unik dalam mengkonsumsi buah kelapa ini. Di sini, masyarakat juga biasa mengolah kelapa yang masih sangat muda atau istilah lokalnya gerotok untuk dikonsumsi sebagai bahan masakan. Sebelum ikut mengolah masakan gerotok ini, aku membantu Pak Suryadi mengumpulkan beberapa buah kelapa yang masih sangat muda ini di kebun kelapa miliknya. Untuk dijadikan bahan masakan, masyarakat Lombok biasanya menggunakan kelapa yang masih sangat muda, di mana bagian batok atau tempurung pada buah kelapa ini belum terbentuk menjadi lapisan yang keras. Sebelum diolah menjadi masakan, buah kelapa yang masih sangat muda ini pun dikupas bagian serabut luarnya dan dibuang air kelapanya. Pak, saya cuci dulu ya, Pak ya. Ya. Untuk dijadikan bahan olahan masakan atau makanan gerotok ini, batok muda setelah dikupas, gerotok pun dibersihkan dengan dicuci terlebih dahulu. Fungsi pencucian ini tentunya untuk menghilangkan sisa kotoran sekaligus getah yang terdapat pada buah kelapa yang masih muda ini. Meski batok atau gerotok dari buah kelapa ini bisa dibilang teksturnya masih cukup lunak, namun sebelum diolah dan dicampur dengan bahan lainnya, harus direbus terlebih dahulu dengan air garam. Proses perebusan ini selain berfungsi untuk mematangkan serta melunakkan gerotok, juga agar kandungan getah yang terdapat pada batok dari kelapa yang masih sangat muda ini hilang. Karena akan mempengaruhi cita rasa pada olahan masakan yang akan dibuat nantinya. Karenanya, proses perebusan gerotok ini membutuhkan waktu paling tidak sekitar 30 menit. Agar kandungan getah atau kemungkinan racun yang terdapat pada batok buah kelapa yang masih muda ini benar-benar hilang serta dinetralisir. Bagi masyarakat Lombok, gerotok merupakan olahan masakan yang biasa disajikan ketika digelar suatu acara adat atau digelar pesta syukuran maupun pernikahan. Karenanya, proses dalam pembuatan olahan masakan khas Lombok Utara ini biasanya dilakukan secara beramai-ramai, melibatkan sanak saudara maupun kerabat dekat dan juga tetangga. Seperti sekarang ini, aku bersama bapak-bapak di sini. Pengolahan gerotok menjadi bahan olahan makanan ini melalui tahapan yang cukup panjang. Setelah matang direbus, gerotok pun harus dicincang hingga menjadi potongan-potongan kecil agar mudah untuk diolah bersama bahan lainnya. Pada setiap pengolahan, baik jajanan maupun olahan makanan, terutama pada masakan, bumbu selalu menjadi hal penting dan kunci bagi masyarakat Indonesia, karena akan menguatkan karakter, cita rasa pada masakan yang diolah. Beragam bahan lengkap seperti lengkuas, jahe, kemiri, bawang putih, serta aneka cabai dan juga terasi yang menjadi salah satu kunci cita rasa serta ciri khas masakan Lombok yang pedas dan gurih pun dihaluskan bersama hingga tercampur merata. Proses memasak gerotok ini sebenarnya cukup sederhana, di mana sebagai tahap awal, bumbu rempah yang telah dihaluskan
ditumis kemudian dicampur atau ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk dimasak bersama. Hanya saja, pengolahan bahan bakunya yaitu gerotok ini yang harus melalui tahapan yang panjang. Setelah semua bahan tercampur bersama bumbu, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga bumbu meresap sempurna dan volume santan sedikit asat. Sebelum dicampur ke dalam masakan, gerotok yang telah dicincang pun harus diperas terlebih dahulu agar air sisa perebusan terbuang, karena akan mempengaruhi cita rasa masakan. Sebab gerotok yang direbus ini memiliki cita rasa sedikit cenderung sepat, sehingga agar berkurang rasa sepatnya pun harus diperas terlebih dahulu. Gerotok kelak santan ini merupakan satu di antara sajian masakan tradisional khas Lombok yang patut dilestarikan karena merupakan wujud pengolahan ketahanan pangan. Meski jarang dijumpai sebagai bahan dasar olahan masakan, namun olahan berbahan dasar dari batok atau tempurung kelapa yang masih sangat muda ini memiliki tekstur hampir menyerupai rebung atau buah nangka muda. Selain itu, masakan ini juga syarat akan nutrisi, di mana seperti kita tahu, gerotok yang merupakan buah kelapa kaya akan kandungan protein dan lemak, sehingga kaya akan kandungan kalori. Di wilayah Lombok Barat, tepatnya Kecamatan Armada, merupakan satu di antara beberapa daerah di Lombok yang menjadi sentra berbagai macam hasil kebun, baik berupa palawija maupun buah-buahan seperti buah nangka ini. Desa Suranadi adalah salah satu daerah yang dikenal sebagai penghasil buah nangka yang cukup berlimpah. Di wilayah ini, buah nangka hasil panen yang telah terkumpul di pengepul biasanya selain didistribusikan ke pasaran seputaran Lombok, juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan para pengrajin olahan makanan. Buah nangka atau juga dikenal dengan istilah jackfruit ini, selain dikonsumsi langsung sebagai buah meja, juga sering digunakan sebagai bahan beragam olahan makanan. Buah nangka hasil panen biasanya akan mengeluarkan aroma yang khas, yaitu harum dan manis ketika sudah matang. Daging buah pun biasanya sudah mengumpul di dalam sekat sehingga akan berbunyi nyaring ketika dipukul. Petualanganku kali ini akan ikut dalam proses produksi jajanan tradisional, namun sebelumnya aku membantu mengambil buah nangka di pengepul terlebih dahulu. Di rumah produksi milik keluarga Pak Wirun ini, buah nangka biasa diolah menjadi bahan dasar beragam olahan jajanan maupun cemilan tradisional seperti keripik maupun dodol. Sebelum diolah menjadi bahan dasar jajanan, buah nangka yang sudah matang pun dikupas dari kulit luarnya, kemudian dibuang bijinya atau biasa dikenal sebagai beton. Dari setiap bagian pada buah nangka, biasanya hanya kulit luarnya saja yang tidak dapat dikonsumsi. Sementara biji atau beton dari buah nangka ini juga dapat diolah menjadi bahan dasar makanan. Namun di wilayah desa Suranadi, biji nangka yang terkumpul biasanya hanya dibuang percuma sebagai limbah atau terkadang dimanfaatkan sebagai bibit untuk ditanam. Karenanya, di rumah produksi yang sudah beroperasi selama 2 generasi ini, mencoba untuk mengolah biji buah nangka atau yang juga dikenal dengan istilah beton untuk dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan atau produk turunan. Biasanya, biji beton dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Dengan teknik kukus ini, biji nangka atau beton selain matang, teksturnya juga akan lebih lunak karena panas uap air meresap ke dalam setiap pori-pori lapisan biji. Proses pengukusan beton hingga matang biasanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit agar teksturnya matang sempurna dan lunak, sehingga mudah untuk diolah nantinya. Di berbagai daerah, biji buah nangka yang sudah dimatangkan, baik secara direbus maupun dikukus, biasanya bisa langsung dikonsumsi atau diolah menjadi bahan jajanan, maupun dijadikan bahan masakan sebagai lauk pendamping nasi.
Namun kali ini, beton tidak langsung dimakan, melainkan diolah menjadi bahan tepung terlebih dahulu. Sebelum menuju proses penepungan, beton yang sudah matang sebagai tahap awalnya harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara diserut. Ya, taruh di sini dulu. Ini bawa sekalian dapat. Selanjutnya, beton nangka yang sudah hancur pun dikeringkan dengan dimasukkan ke dalam oven sekitar 50 menit hingga biji nangka benar-benar kering. Proses penampungan biji nangka ini tengah dikembangkan Pak Wirun guna memanfaatkan limbah dari buah nangka, bahan dasar produk dodol buatannya. Biji nangka atau beton yang sudah kering sempurna selanjutnya pun dihancurkan dengan ditumbuk sampai halus hingga menjadi butiran tepung. Kali ini, di rumah produksi yang bernama Hikmah Mandiri ini mempersiapkan tepung beton untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional, yaitu Nagasari. Nagasari sebenarnya merupakan kue tradisional yang berbahan dasar utamanya menggunakan tepung beras yang dicampur dengan santan. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu berkreasi dengan isian buah nangka serta menggunakan adonan perpaduan dari tepung biji nangka atau beton dan santan kelapa sebagai bahan dasarnya. Jajanan yang memiliki cita rasa manis gurih ini diaduk dengan santan dan ditambahkan gula hingga membentuk adonan yang menyatu dan kalis. Selanjutnya, dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dimatangkan. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan tradisional berjenis kue basah ini yaitu proses mematangkan adonan. Campuran bahan adonan yang telah dibungkus dan diolah tadi dipantangkan dengan cara dikukus sekitar 15 menit. Bila daun pisang telah layu dan berubah warna, itu tandanya adonan Nagasari nangka ini telah matang sempurna. Cita rasa dari olahan kue Nagasari nangka ini selain nikmat juga cukup mengenyangkan. Berdasarkan penelitian, biji nangka selain kaya akan kandungan karbohidrat, juga mengandung protein, kalsium, serta zat besi, sehingga cukup aman dikonsumsi sebagai salah satu asupan kalori. Olahan tepung biji nangka ini adalah salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan nilai ekonomi limbah dari buah nangka di wilayah Suranadi. Selain dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan, biji buah nangka ini juga dapat dijadikan produk olahan turunan, salah satunya tepung biji nangka ini.